Misuhu, misuhu doe kli sham le mala ba fehili kama kochavim vehem nuflim echad echad. אנו סופפים בשתי דרכים שונות, יום ולילה לאורכם, עייבים ורעבים ומחכים לעוד, בנטיפי אבק וזמן. אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות, ניפגש בתום ימים רבים, בתום הרבה לילות. אני יודעת שאתה קרב עכשיו, אביב קלה, קיץ נעשה והגשם שב. Misuhu, misuhu doe kli sham lemala בא ועשה כמה כוכבים השיב אותם אחד אחד. אנו סופפים בשתי דרכים שונות, יום ולילה לאורכם, עייבים ורעבים ומחכים לעוד, בנטיפי אבק וזמן. אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות, ניפגש בתום ימים רבים, בתום הרבה לילות. אני יודעת שאתה קרב עכשיו, אביב קלה, קיץ נעשה והגשם שב. Beshem Ha'av, Ve'aben, Ve'ruach HaKodesh, Ha-Elohim, Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas Laudato Si, menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita baca ayat utama kita, Kejadian 2 ayat 15. Vayikach Adonai Elohim et ha'adam, Vayanikehu began idem, le'avda ule samra. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Melalui ayat ini, kita dapat mengerti bahwa sejak awal penciptaan, Allah mempercayakan bumi kepada manusia, dan kita bukan pemilik dunia ini. Melainkan kita adalah orang yang dititipi oleh Tuhan. Karena alam ini adalah titipan Allah. Ha'olam bigadon me'et Elohim.
Tugas manusia bukan hanya menikmati ciptaan, tetapi juga merawatnya. Namun dalam perjalanan sejarah, manusia sering lupa akan panggilan ini. Alam dieksploitasi, lingkungan dirusak, dan keseimbangan ciptaan terganggu. Hari ini kita diajak kembali untuk merenungkan pada warisan mendiang Paus Francis, ensiklik Laudato Si. Apakah iman kita sudah tercermin dalam cara kita melakukan bumi? Seluruh ciptaan adalah keluarga Allah. Semua ciptaan harus dihormati sebagai saudara atau saudari karena semuanya diciptakan oleh Allah. Ini adalah ungkapan yang ditulis oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus mengajarkan bahwa semua ciptaan adalah saudara dan saudari, karena semuanya berasal dari Allah. Kutipan ini mencerminkan spiritualitas Fransiskan yang memandang seluruh ciptaan sebagai bagian dari satu keluarga besar Allah. Alam bukan sekedar objek eksploitasi, melainkan sesama ciptaan yang layak dihormati dan dirawat. Pandangan ini mengingatkan kita bahwa manusia tidak berdiri di atas alam, tetapi manusia hidup bersama alam di dalam satu rumah besar ciptaan Tuhan. Semangat inilah yang juga ditegaskan kembali oleh mendiang Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, yang menyerukan pertobatan ekologis sebagai wujud iman yang sejati. Menjaga alam pada hakikatnya adalah bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta. Ketika kita merusak alam, sesungguhnya kita sedang melukai keluarga ciptaan Allah sendiri. Sebaliknya, ketika kita merawatnya, kita sedang menghormati Sang Pencipta. Ensiklik Laudato Si, Mi Signore, artinya, Praise be to you, my Lord. Terpujilah Engkau, Tuhanku. Ditetapkan pada 24 Mei tahun 2015, ensiklik yaitu surat resmi kepausan On Care for Our Common Home tentang kepedulian terhadap rumah kita bersama. Dokumen ini merupakan seruan profetis gereja bagi seluruh umat manusia untuk kembali menyadari tanggung jawab moral dan spiritual kepada bumi sebagai rumah bersama. Dengan mengambil dari perenungan Santo Fransiskus dari Assisi yang mengingatkan kita bahwa rumah bersama kita, yaitu bumi, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan seperti seorang saudari yang berbagi kehidupan dengan kita. Sekaligus, bumi ini adalah seperti seorang ibu yang indah membuka tangannya untuk memeluk dan memelihara kita. Santo Fransiskus memuji Tuhan dengan berkata, "Terpujilah Engkau, Tuhanku, melalui saudari kami, Ibu Pertiwi, yang menopang dan mengatur kehidupan kami, serta menghasilkan aneka buah, bunga-bunga berwarna, dan tumbuh-tumbuhan." Melalui ungkapan ini, Santo Fransiskus mengajarkan bahwa alam ciptaan bukan objek untuk dieksploitasi, melainkan bagian dari keluarga besar ciptaan Allah. Bumi dipandang sebagai saudari karena ia setara dengan sesama ciptaan. Dan bumi sebagai ibu karena ia memberi kehidupan, makanan, dan perlindungan. Pandangan ini membentuk dasar spiritual dari ensiklik Laudato Si. Sejak tahun 2015, Paus Francis mengajak umat manusia untuk kembali memandang bumi dengan sikap hormat, syukur, dan kasih, bukan dengan keserakahan dan dominasi. Dengan memuji Tuhan melalui ciptaan, manusia diajak untuk hidup selaras dengan alam sebagai wujud iman yang sejati. Dengan demikian, ensiklik Laudato Si bukan sekedar seruan pujian, tetapi juga panggilan pertobatan untuk mengasihi Tuhan dengan cara menjaga dan merawat rumah kita bersama. Dunia saat ini tidak hanya mengalami krisis global akibat peperangan, ketimpangan sosial, dan persoalan ekonomi, tetapi juga menghadapi krisis lingkungan yang semakin serius, terutama di Indonesia ini. Perubahan iklim, kerusakan hutan, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati, krisis ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan juga cermin krisis nilai dan krisis iman manusia.
Dalam konteks inilah Laudato Si mengingatkan bahwa iman Kristen tidak boleh bersikap acuh tak acuh. Sebagai para pengikut Yesus Kristus, kita dipanggil untuk membuka mata hati dan peka terhadap jeritan bumi dan jeritan kaum miskin. Kepedulian terhadap lingkungan bukan isu tambahan, melainkan bagian integral dari panggilan Injil. Dalam pemikiran Ibrani, terdapat sejumlah konsep yang sangat sejalan dengan semangat Laudato Si, khususnya dalam kepedulian terhadap bumi, keterhubungan ciptaan, serta tanggung jawab moral manusia. Dan kita akan membahas beberapa konsep kuncinya. Yang pertama adalah tikkun olam, memperbaiki dunia. Hukum rabbinik tikkun olam, repairing the world, merupakan panggilan etis dalam Yudaisme untuk memperbaiki dan memulihkan dunia, baik dalam dimensi sosial maupun ekologis. Tikkun olam menekankan tanggung jawab manusia untuk menciptakan harmoni, keadilan, dan keseimbangan di dalam ciptaan. Sejalan dengan Laudato Si, konsep tikkun olam memperbaiki dunia, ini mengajak manusia untuk terlibat aktif dalam pemulihan relasi antara sesama alam dan Allah. Yang kedua adalah Bal Tashit, jangan merusak alam. Prinsip ini bersumber dari Ulangan pasal 20 ayat 19 sampai 20 yang melarang penebangan pohon secara sembarangan, bahkan dalam situasi perang. Dalam tafsir rabbinik, hukum Bal Tashit ini diperluas menjadi larangan merusak lingkungan dan menyia-nyiakan sumber daya. Hukum Bal Tashit, jangan merusak, ini menegaskan etika penggunaan alam secara bijaksana, sejalan dengan seruan Laudato Si tentang konsumsi yang bertanggung jawab dan perlindungan terhadap ciptaan-ciptaan lainnya. Merawat bumi berarti menghormati Sang Pencipta. Menjaga ciptaan berarti menghidupi kasih kepada Allah dan sesama. Karena itu, Laudato Si mengajak umat untuk beriman, untuk melakukan pertobatan ekologis, yaitu perubahan cara berpikir, cara hidup, dan cara membangun peradaban. Ini agar semakin selaras dengan kehendak Allah. Sebagai murid-murid Kristus, kita tidak dipanggil untuk menutup mata terhadap krisis ini. Tetapi kita umat Tuhan harus terlibat aktif sebagai pembawa harapan, pemelihara kehidupan, dan penjaga rumah bersama yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Yang ketiga yaitu hubungan Adamah dan Adam, hubungan manusia dan tanah. Dalam bahasa Ibrani, Adam yang artinya manusia berasal dari kata Adamah yang artinya tanah. Relasi etimologis ini menunjukkan bahwa manusia bukanlah entitas yang terpisah dari bumi, melainkan manusia berasal dari bumi dan tetap terikat kepadanya. Makna ini menegaskan bahwa keberadaan manusia bersifat ekologis sejak awal penciptaan. Manusia diciptakan dari tanah. Manusia hidup dari tanah dan bergantung kepada tanah. Dan pada akhirnya kembali kepada tanah. Karena itu, merusak bumi berarti merusak dasar eksistensi manusia sendiri. Pemahaman ini sejalan dengan Laudato Si yang menegaskan keterhubungan seluruh makhluk dalam satu jaringan kehidupan yang saling bergantung. Dalam kisah penciptaan, manusia diundang untuk mengusahakan dan memelihara taman dunia. Paus Francis kemudian menggali dasar teologis kepedulian terhadap lingkungan dari kitab suci kita. Beliau menekankan bahwa manusia bukanlah penguasa absolut atas bumi, melainkan penjaga dan sebagai mitra Allah dalam memelihara ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Karena itu konsep menguasai alam tidak boleh dipahami secara keliru sebagai hak untuk mengeksploitasi. Dominasi harus digantikan dengan tanggung jawab dan kasih. Manusia dipanggil bukan untuk menindas bumi, melainkan untuk merawatnya
dengan penuh cinta dan kesadaran iman. Baik dalam Laudato Si maupun dalam tradisi Yahudi, terdapat kesamaan yang sangat kuat. Manusia tidak memiliki kuasa mutlak atas bumi. Manusia adalah penjaga yang diberi tanggung jawab moral untuk merawat ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Kedua tradisi Yahudi maupun Kristen ini menegaskan bahwa kerusakan alam bukan semata-mata krisis teknis atau ilmiah, melainkan krisis spiritual dan sosial. Kerusakan lingkungan mencerminkan rusaknya manusia dengan Allah, rusaknya manusia dengan sesama, dan juga rusaknya manusia dengan alam. Intinya, manusia tidak dapat berbicara tentang kasih kepada Tuhan tanpa mewujudkannya dalam kasih kepada ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Mari kita memperbaiki dunia sebagai panggilan iman. Dalam tradisi Yahudi, konsep tikkun olam, memperbaiki dunia, repairing the world, artinya manusia dipanggil untuk ikut terlibat dalam pemulihan kehidupan. Dunia yang telah rusak bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk bersama-sama disembuhkan. Tuhan Yesus pun mengajarkan kasih yang aktif, bukan yang pasif. Kasih bukan hanya doa dan ibadah dan nyanyi-nyanyi di gereja, tetapi juga dengan tindakan nyata. Merawat lingkungan bisa dengan mengurangi sampah, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga air dan tanah. Ini semua adalah bagian dari pelayanan iman kita. Iman yang sejati selalu menghasilkan tanggung jawab yang juga menyangkut bumi dan alam di mana kita berada. Laudato Si mengajak kita tidak dapat berpura-pura tidak tahu lagi. Pada bab-bab awal dari ensiklik Laudato Si memaparkan berbagai-bagai krisis ekologi yang sedang dihadapi dunia, yaitu polusi, perubahan iklim, krisis air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta dampaknya yang paling berat dirasakan oleh kaum miskin. Dan bukankah itu yang terjadi di Indonesia? Melalui Laudato Si, Paus Francis menegaskan bahwa krisis ini sungguh nyata, serius dan mendesak untuk ditangani. Sejalan dengan itu, pada tanggal 14 November tahun 2025, Kementerian Agama Republik Indonesia juga meluncurkan buku Ekoteologi, menegaskan keterkaitan antara ajaran agama dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral umat beragama. Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kepedulian terhadap lingkungan, membangun kesadaran ekologis di tengah masyarakat beragama, dan juga mendorong pemaknaan ulang hubungan manusia dengan alam dan dengan Tuhan sebagai satu kesatuan yang saling bergantung. Pendekatan yang telah diajukan oleh Kementerian Agama ini juga sejalan dengan semangat Laudato Si dari Paus Francis yang menekankan bahwa krisis lingkungan adalah panggilan etis dan spiritual tentang bukan sekadar tantangan teknis, yaitu pemeliharaan ciptaan sebagai ekspresi iman dan tanggung jawab moral kepada sesama makhluk di bumi. Sayang sekali, program Kemenak ini belum dilaksanakan dengan serius di negeri ini. Dan gereja-gereja hari ini pun masih merasa asing terhadap isu-isu ekoteologi. Maka mari kita bicarakan bersama isu-isu ini supaya kita semua dapat mengerti dan sadar bahwa isu ini sungguh serius dan menyangkut masa depan kita bersama. Karena keselamatan bukan untuk diri kita sendiri. Seringkali iman dipersempit hanya pada urusan masuk surga. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa kita diselamatkan untuk menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2. Keselamatan bukan membuat kita egois secara rohani, melainkan membuat kita peduli. Kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini melalui keadilan, kasih, dan kepedulian terhadap seluruh ciptaan. Orang percaya tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Tuhan dan sesama. Dalam tradisi Yahudi, konsep tikkun olam yang berarti memperbaiki dunia, konsep ini menekankan tanggung jawab spiritual manusia untuk ikut ambil bagian dalam pemulihan dan pembaharuan ciptaan. Dunia yang sudah rusak bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk disembuhkan. Disinilah tampak benang merah yang kuat antara spiritualitas Yahudi dan ajaran gereja. Karena iman yang sejati selalu bermuara pada tanggung jawab sosial dan ekologis. Iman Kristen tidak berhenti pada keselamatan pribadi semata. Kita tidak dipanggil untuk hidup dengan mentalitas individualistis yang hanya berorientasi pada masuk surga. Sebaliknya, kita dipanggil untuk menjadi berkat bukan hanya bagi sesama manusia, tetapi juga bagi seluruh ciptaan. Mari kita merawat bumi sebagai bentuk ibadah. Rabi Saul berkata dalam Kolose 3 ayat 23, "Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan." Termasuk dalam hal ini, cara kita memperlakukan alam. Ketika kita menjaga kebersihan, menanam pohon, menghemat air, dan tidak merusak lingkungan, kita sedang beribadah. Inilah avodah, ibadah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah tidak berhenti di gereja. Ibadah berlanjut dalam cara kita hidup. Merawat bumi adalah bagian dari panggilan iman. Menjaga hutan, air, tanah, dan udara adalah wujud ketaatan kepada Allah yang mempercayakan dunia ini kepada manusia. Ketika kita merawat alam, kita sedang ikut serta dalam karya pemulihan Allah atas ciptaannya. Karena itu, iman yang hidup adalah iman yang peduli. Iman yang berbuah adalah iman yang menjaga kehidupan. Jagalah alam sebab Allah menghendaki kita untuk menjadi rekan sekerjanya dalam memelihara dunia yang telah Ia ciptakan dengan kasih. Paus Francis menyatakan teknologi bukanlah masalah. Masalahnya adalah bagaimana manusia menggunakannya. Beliau juga mengkritik cara pandang modern yang menempatkan manusia di atas alam secara absolut. Ia menyoroti penyalahgunaan teknologi, sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan semata, serta hilangnya makna dan tujuan hidup yang lebih mendalam. Dalam perspektif ini, kemanusiaan sejati tidak diwujudkan melalui eksploitasi alam. Sebaliknya, manusia dipanggil untuk menghidupi, merawat, dan menjaga ciptaan. Teknologi seharusnya menjadi sarana untuk memelihara kehidupan dan bukan alat yang merusaknya. Konsep teologi integral menegaskan bahwa krisis lingkungan tidak berdiri sendiri. Segala sesuatu saling terhubung, berkaitan erat dengan persoalan keadilan sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual. Paus Francis menekankan bahwa penderitaan bumi tidak dapat dipisahkan dari penderitaan manusia, terutama mereka yang miskin dan terpinggirkan. Semua aspek kehidupan saling terkait dan karena itu harus ditangani secara menyeluruh. Paus Francis menawarkan berbagai langkah-langkah konkret, antara lain kebijakan publik yang berkelanjutan, pengembangan energi yang terbarukan, partisipasi masyarakat, serta tata kelola global yang adil. Solusi teknis tidak akan cukup jika kita tidak mengubah manusia dan masyarakat. Paus Francis juga menyerukan adanya dialog yang terbuka antar negara, komunitas agama, dan dunia ilmu pengetahuan demi terwujudnya perubahan bersama. Mari kita menjadi rekan sekerja Allah. Allah tidak menciptakan dunia lalu meninggalkannya. Allah mengajak manusia untuk menjadi rekan sekerjanya dalam menjaga ciptaan.
Kita dipercaya untuk menjaga rumah bersama ini bagi generasi yang akan datang. Bumi bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan bagi anak cucu kita. Haolam hu bikadon me'et Elohim. Alam adalah titipan Tuhan, dan manusia dipanggil sebagai penata layan yang bertanggung jawab untuk merawat, bukan mengeksploitasi. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini berdampak besar bagi masa depan. Ekoteologi adalah pendekatan iman yang menempatkan krisis lingkungan sebagai persoalan moral dan spiritual, bukan sekedar persoalan teknis atau ekonomi. Dalam konteks Indonesia, ekoteologi menjadi solusi profetis di tengah krisis deforestasi, banjir, longsor, kebakaran hutan, dan pencemaran laut. Untuk membangun kesadaran bahwa merusak alam berarti melukai sesama dan menentang mandat ilahi sebagai Shomer Ha'adamah, penjaga tanah ciptaan. Kejadian 2 ayat 15. Mari kita bersama menanggapi panggilan untuk bertobat dan bertindak. Renungan ini mengajak kita pada pertobatan ekologis, perubahan cara berpikir, cara hidup, cara bertindak terhadap alam. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah hidup saya sudah mencerminkan kasih kepada ciptaan-ciptaan yang lainnya? Apakah iman saya sudah berbuah dalam kepedulian? Apakah saya menjadi bagian dari solusi ataukah pembuat masalah? Perubahan ekologis yang sejati harus berakar pada pertobatan pribadi. Perubahan batiniah diperlukan untuk menciptakan perubahan lahiriah. Paus Francis mengajak setiap umat untuk menjalani gaya hidup yang baru, yang sederhana, yang penuh syukur, kontemplatif, dan bersahabat pada lingkungan. Dalam kerangka ini, spiritualitas ekologis menjadi sumber kekuatan etis dan moral yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak terhadap ciptaan. Karena itu kita diajak untuk bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita mengalami pertobatan ekologis? Sudahkah kita memandang alam ciptaan Allah sebagai saudara yang harus dihormati dan dijaga? Mendiang Rabbi Jonathan Sacks menulis dalam buku The Dignity of Difference, menyatakan lingkungan adalah bagian dari perjanjian moral kita. Cara kita memperlakukan bumi adalah cermin dari cara kita memperlakukan sesama. Dan mendiang Paus Fransiskus menegaskan segala sesuatu saling terhubung dan semua manusia terhubung sebagai saudara dan saudari dalam rumah bersama ini. Dituliskan di dalam Laudato Si, artikel ke-139. Kiranya kita menjadi umat yang tidak hanya rajin berdoa, tetapi juga setia merawat bumi. Yang tidak hanya mengaku mengasihi Tuhan, tetapi juga menghormati seluruh karya tangannya. Mari mencintai bumi, mari mengasihi sesama, mari mengasihi seluruh ciptaan di alam semesta ini. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Misuhu, misuhu doek li sham lemala bafehili kama kochavim vehem nuflim echad echad. אנו סופפים בשתי דרכים שונות, יום ולילה לאורכם, עייבים ורעבים ומחכים לאור,
ניפגש בתום ימים רבים, בתום הרבה לילות. אני יודעת שאתה קרב עכשיו, אביב קלה, קיץ נעשה, והגשם שם. Misu doe kli sham le mala ba asa kama kochavim heshiv otam echad אנו סופפים בשתי דרכים שונות, יום ולילה לאורכה, עייבים ורעבים ומחכים לאור, בנטיפי עפר וזמן. אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות, ניפגש בתום ימים רבים, בתום הרבה לילות. אני יודעת שאתה קרב עכשיו, אביב קלה, קיץ נעשה, והגשם שם.